Veneer itu permanen selamanya. Jadi sekali kita di veneer akan tetap terus di veneer. One way ticket. Cannot turning back ya, nggak bisa kembali ya. Sekali diasah langsung ditempel itu untuk selamanya. Ketemu lagi kita. Iya, Barara, princess. Princess loh. Saya tuh kalau dipanggil sama dokter Esther tuh princess. Princess tapi nggak veneer giginya. Aduh, malu. Sementara Inces yang beneran tuh veneer giginya kayaknya ya dok ya. Oh gitu ya. Nggak apa-apa, tapi cakep kok. Aduh. Dok apa kabar? Baik. Bagaimana Barara, sehat? Kami sehat semuanya di Sonora, siap untuk selama kurang lebih setengah jam ke depan menemani sahabat Sonora semua yang nonton untuk ngobrol-ngobrol tentang veneer. Soalnya belakangan sebenarnya sudah lumayan lama ya. Artis-artis tuh kalau di sosial media atau di televisi tuh kok giginya tuh kok semuanya mirip ya. Putih gitu kan, rapi gitu. Tapi kalau aku perhatiin dok, ada yang cuma atasnya doang, ada yang bawahnya enggak, tapi ada yang semuanya gitu. Nah sebenarnya veneer tuh apa sih? Veneer itu adalah seperti cangkang ya atau lapisan yang menutupi gigi, depan gigi. Dia itu lapisan tipis yang dibuat untuk melapisi gigi. Gunanya tuh sebenarnya untuk ada yang indikasi karena dia memang giginya rusak, perlu ditambal ya dengan veneer. Ada juga yang untuk estetik, untuk makeover smile. Biasanya seperti itu. Oke. Nah, tadi seperti menarik. ini nih kalau saya boleh kasih lihat. Apa? Ini gigi, cetakan gigi ya. Oke. Lalu ini veneernya tipis seperti itu dan ditempel. Nah, seperti kita. Jadinya seperti kuku-kukuan. Kalau di kuku-kukuan kan ada kuku yang ditempel. Nah, betul. Ini gigi-gigian. Gitu. Ya, seperti itu. Ya. Berarti ini tadi yang pertama disebut dokter adalah cangkang. Artinya saya pikir nih giginya tuh diganti semuanya gitu. Enggak ya? Itu cuma cangkang aja ya? Gigi. Ya, cuma cangkang aja. Ada yang dia cuma melapisi permukaan luarnya aja ya, permukaan yang bagian luar seperti ini. Ada juga yang sampai ke dalamnya. Jadi kayak crown gitu tapi tipis berbentuk cangkang tipis seperti itu. Oke. Jadi ada yang semuanya. Iya. Jadi ada yang cuma cangkang luar, ada yang sama dalam juga kayak diselimut gitu ya? Iya, kayak diselongsong gitu ya, tapi tipis. Kan ada kalau zaman dulu di crown gitu ya, kalau crown kan lebih tebal, kalau ini lebih tipis. Tipenya seperti taco veneer namanya, kayak makanan taco gitu ya. Jadi kayak taco veneer. Oke, baik. Jadi ada macam-macam sih, ada yang cuma permukaannya aja, ada yang sampai ke dalamnya. Oke, jadi sahabat Sonora, veneer itu seperti cangkang ya, ada yang cuma melapisi lapisan luar aja, ada juga yang sampai dalam, dia seperti selongsong, dan dia sifatnya seperti kuku-kukuan tuh, bukan artinya terus giginya dicabut, diganti gigi yang baru, tapi ternyata dia cuma cangkang gitu ya. Iya, tapi tetap giginya, lapisan emailnya ada yang harus dikikis ya, ada juga yang tanpa dikikis, tapi kebanyakan perlu dikikir. Lalu veneer itu ada dua macam, ada yang indirect veneer, ada yang direct veneer. Kalau yang direct veneer itu langsung dikerjakan, misalnya giginya patah sedikit ya, somplak atau giginya agak renggang tengahnya seperti itu ya, dengan jarak yang nggak terlalu lebar, itu bisa di direct veneer namanya. Ditambah langsung dengan tambalan composite resin namanya. Jadi seperti ditambah. Kalau indirect veneer itu veneer yang dibuat di laboratorium. Nah, seperti ini. Ini namanya indirect veneer. Jadi giginya dikikis, lalu dibuat lapisan biasanya dari zircon atau dari IMAX, dari porselen, lalu ditempel. Ini indirect. Jadi ada direct, ada indirect.
Oke, baik. Jadi ada direct dan indirect. Nah, kalau misalnya ada yang pakai gigi palsu nih, artinya kan gigi aslinya sudah tidak ada. Kalau pakai veneer gimana caranya? Kalau giginya ompong gitu Mhm, ya, nggak mhm. ada, itu nggak bisa pakai veneer, Oh, Barara. Itu gitu. harus ganti pakai gigi palsu, implan atau bridge seperti itu. Ah, Jadi oke. kalau giginya udah hilang, harus diganti gigi tiruan, tidak di veneer. Oh, Veneer tidak di itu veneer. hanya untuk di lapisan bagian emailnya saja. Oke. Jadi untuk yang, mohon maaf nih, mungkin giginya sudah tidak ada, udah ompong, dan kepengen pasang Hmm? veneer ternyata nggak bisa, jadi mungkin implan ya, tapi implan mahal banget ya, Dok? Iya, iya, implan mahal. Jadi ada juga kan gigi tiruan yang lepasan. Nah itu aja. Kalau Itu gigi tiruan lepasan bisa di prosesnya veneer? cepat. Gigi tiruan lepasan enggak, gigi tiruan lepasan yang kayak zaman dulu kakek-kakek itu Heeh, loh, nenek-nenek pakai heeh gigi heeh tiruan heeh. lepasan, nah seperti itu. Tapi enggak Oke. kakek-kakek nenek-nenek juga banyak kok yang pakai kalau Betul giginya memang betul. udah enggak ada. Bener. Oke, baik. Nah, sekarang nih tadi kita sudah tahu bahwa siapa-siapa saja sebenarnya yang memerlukan veneer ya, dari mulai yang mungkin giginya ada masalah atau mungkin kurang cantik gitu ya, atau mungkin Iya. juga, ada gap dan lain sebagainya, atau mungkin warnanya kurang bagus jadi pasang veneer. Warnanya Heeh betul heeh, renggang atau renggang. dia malposisi sedikit ya. Mhm. Malposisi sedikit aja bisa dibantu dengan veneer. Tapi kalau untuk crowding yang parah sekali itu tidak dianjurkan. Sebaiknya kalau malposisi yang Mhm parah itu mhm. giginya di bracket aja. Tapi kan orang sekarang lebih senang yang instan ya. Jadi mereka lebih cut off waktu, mereka maunya veneer. Tapi sebaiknya Mmm, kalau gigi yang crowdingnya parah, mhm jelek bentuknya gitu susunannya, lebih mhm. baik di braces. Di behel ya? Oke, Betul. oke, Dok. Nah, itu tadi, apa namanya, beberapa hal mengenai siapa-siapa saja yang membutuhkan veneer gitu ya. Nah, sebenarnya veneer sendiri itu apa sih kekurangan dan kelebihannya? Karena sebenarnya kan ada yang bersihin karang gigi juga cukup, udah cukup putih nih gitu. Veneer kan sebenarnya seperti Hmm, bikin putih gitu giginya ya. Nah, hmm, atau mungkin ada metode betul. lain sebenarnya. Gimana nih, Dok? Kelebihan veneer itu seperti yang tadi kita bilang, dia itu bisa instantly ya, Mhm, bikin uh, makeover smile. Jadi mhm, orang yang tadinya giginya kuning atau karena tetrasiklin coklat-coklat seperti itu ya mhm, bisa dilapis dengan veneer secara instan. mhm. Bisa mereka pilih nih mau warna giginya yang kayak gimana, Oh, mau oke. yang putih banget, Mhm. ya warna gigi itu ada dua macam kalau yang veneer, ada yang monokromatik, jadi benar-benar blek putih banget gitu ya, Heeh heeh. ada yang polikromatik. Kalau polikromatik itu dia bergradasi, bagus natural. Jadi Heeh. dari atas gusi sampai Mhm. ke bawahnya gitu ya, dia tuh warnanya berbeda. Mulai dari agak Oh. kuning sampai translucent, seperti gigi kita biasa. Kalau Barara perhatikan gigi kita tuh nggak warnanya putih blek putih gitu, Heeh enggak, tapi heeh. bergradasi dari atas sampai bawah tuh bergradasi. Nah itu Oh. polikromatik warna. Jadi bisa pilih nih, Mhm mhm. bisa customize mau yang Mhm. begini, mau yang begitu, Mhm stylenya mau mhm. yang agak oval, mau Mhm. yang agak panjang, mau yang bulat, seperti itu Oh, bisa oke. customize. Itu kelebihannya. Heeh. Kekurangannya dari veneer itu pasti ada preparasi, preparasi gigi. Dan veneer itu kalau ngelemnya ya, kalau kita Mhm. menempelnya dengan semen gitu ya, itu tidak bagus posisinya, itu mempengaruhi gigitan dan bisa radang gusi Aduh. seperti itu. Juga gigi Heeh. karena dikikir Mhm. dia lebih sensitif ya, lebih sensitif dan akan ada rasa ngilu-ngilu pasti Mmm, seperti itu. oke. Nah, tadi ada yang polikromatik itu berarti yang lebih natural ya, Dok, ya? Betul. Oke oke, Mm-mm. baik. Nah, tadi dokter bilang katanya kalau misalnya, lem gitu kan, dilem, itu artinya dia dilem dan permanen Hmm? selamanya atau sebenarnya kita bisa lepas pasang sih, Dok, veneer itu? Nah itu veneer itu permanen selamanya. Jadi Oh, sekali kita di veneer akan tetap terus di veneer. One way ticket, cannot turning back ya, nggak bisa kembali ya. Sekali diasah
langsung ditempel itu untuk selamanya. Dia nggak akan bisa lagi email yang udah dikikis kembali regenerasi gitu jadi email yang baru, itu nggak bisa. Jadinya dia akan terus seperti itu, dan ketahanan veneer itu kira-kira 10-15 tahun ya. Dan setelah 10-15 tahun kita kan getting older ya, menua ya, dan gusi kita tuh biasanya yang atas akan naik, yang bawah akan turun sedikit. Jadi si veneernya itu juga akan posisinya udah nggak bagus, dan kalau kita makan makanan yang berwarna terus-menerus juga pasti ada sedikit defect lah ya dari veneer itu. Jadi kita benar-benar harus maintenance dengan baik, setiap setahun 2 kali datang ke dokter gigi, terus cara makan kita, cara bersihin kita juga harus baik. Jadi kalau sekali pasang veneer itu untuk selamanya pasang veneer. Oke, artinya dia memang bahannya dibuat mirip seperti gigi. Kalau misalnya kita juga lupa gosok gigi, dia juga bisa keropos dan lain sebagainya gitu ya, dok ya? Bisa, ada kemungkinan seperti itu karena kan dia kan perlekatannya ada margin ya, ada bordernya, tepinya ya, ada batas-batas antara gigi dengan si veneernya itu sendiri. Nah, kan sisa-sisa makanan, bolus-bolus gitu kan tipis, halus ya, kalau kita nggak bersih dan sementasinya juga nggak baik, itu bisa ada kemungkinan untuk decay ya, untuk karies. Oke. Jadi memang harus selalu di-maintain. Nah, cara memaintainnya gimana tuh, dok? Cara maintainnya ke dokter gigi. Secara rutin. Terus nggak boleh makan makanan ke dokter gigi setahun 2 kali. Terus setiap hari harus flossing ya, harus di flossing sela-sela giginya. Dengan benang ya. Terus disikat gigi pakai sikat gigi yang soft ya. Biasanya sih sekarang suka ada water pick ya, kayak semprotan air seperti itu ya. Terus jangan makan makanan yang keras-keras, jangan makanan yang nanti copot. Jangan makanan yang terlalu berwarna. Terus kalau misalnya kita punya kebiasaan buruk kayak clenching itu apa tuh? Gigit-gigit gitu. Iya. Gigit-gigit gitu. Atau gigit-gigit kuku, ya. Atau kalau lagi tidur tuh suka bruxism, gesek-gesek kanan kiri, itu tidak dianjurkan ya. Ada tuh orang kebiasaannya kayak gitu tuh, dok? Ada banyak. Ada ya. Oke. Menggertak-gertakan gigi lah ya, seperti itu ya. Emosi mungkin dia ya, nggak bisa seperti yang lain, geget sendiri gitu kan. Iya, mungkin. Wow, jadi sebenarnya maintenance-nya lumayan ya. Kalau maintenance-nya bagus, pemasangannya bagus sih is okay ya. Seperti itu. Baik, tadi kita sudah tanya nih mengenai gimana sih sebenarnya masangnya, tata dilem, dan itu sekali seumur hidup. Jadi kalau kita udah memang komit untuk dipasang veneer, itu akan terus ya kita bawa sampai nanti kita mati gitu ya, dok ya. Nah, betul. One way ticket itu dia. Nah, saya belum kebiayaan karena saya menyiapkan mental dulu ya, dok. Karena sebenarnya kan orang lihat orang pakai veneer tuh, aduh kayaknya kok cantik banget gitu. Tapi dok, sebenarnya kadang-kadang saya lihat juga orang yang begitu pakai veneer ngomongnya kayak aneh gitu, kayak apa ya? Kayak ada yang ganjel gitu. Ada beberapa 1-2 yang saya lihat kok malah pakai veneer malah jadi terlihat aneh gitu. Itu gimana sih, dok? Kok bisa gitu? Mungkin ketebalannya kali ya, ketebalan veneernya ya. Jadi ininya bicaranya ngomong vokal A I W E O atau S-nya biasanya agak-agak aneh sedikit ya. Ya mungkin karena ketebalan dari veneernya. Lalu sekarang kan banyak veneer-veneer yang udah jadi seperti itu. Padahal gigi kita itu semuanya tuh berbeda. Seluruh orang di dunia ini nggak ada yang giginya sama. Jadi jangan sekali-sekali beli veneer yang udah jadi ya. Pasti nggak akan bisa dipakai. Bener. Jadi benar-benar. Tapi kalau misalnya gigi kita nggak kenapa-napa, gigi kita nggak ada masalah, tidak indikasi untuk veneer, sebaiknya tidak veneer. Oke. Jadi memang itu custom ya, sesuai dengan bentuk gigi kita. Baiklah. Nah, oke. Kemudian kita, ini dia yang agak sedikit saya harus menyiapkan hati ya, dok, dan juga mungkin sahabat Sonora. Biayanya dengar-dengar fantastis nih harganya. Bener nggak, dok?
Kalau untuk direct veneer tuh untuk tambalan langsung ya dengan composite. Mungkin ini semuanya yang saya sebutkan kurang dan lebih tergantung klinik mana, lokasinya yang kita datangi, kualitasnya, skill dari si dokternya itu sendiri ya. Jadi semuanya bervariasi kurang dan lebih. Untuk direct veneer mungkin 1 gigi itu sekitar